Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ibadallah, ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzubika min hamadati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Di saat Ramadan ini ada ungkapan bijak. Jangan pernah hitung berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu. Tapi hitunglah berapa sering engkau mengecewakan Allah dan Allah tidak pernah meninggalkanmu. Artinya apa? Sering kita membohongi, mendustai Allah, kita mencintainya, tapi buktinya dalam realitanya ketika Allah panggil kita hayya 'alas shalah, kita cuek, kita santai saja. Ketika atasan kita panggil kita, cepat kita bergegas datang kepadanya. Artinya apa? Kita bohong dan dusta. Makanya Ramadan ini sahrut tarbiyah, bulan pendidikan, kita dididik untuk jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur untuk mengatakan sesuatu yang sesuai hati dan perbuatan sama, mulut berbicara pun sama. Makanya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita sudah berikrar dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi realita buktinya apa? Kita masih bermaksiat. Kita masih membohongi istri kita, orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita. Kita dustai, kita tipu mereka. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak materi tajuk ceramah saya di bulan Ramadan ini adalah kejujuran itu pahit, buahnya manis. Ya. Kita akan menikmati hasil apa yang kita lakukan dalam hidup ini akan kembali kepada diri kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sebiji zarrah saja kebaikan kita lakukan dalam hidup ini akan kembali kepada kita. Sebiji zarrah keburukan kita lakukan, itu pun akan kembali kepada kita. Artinya apa? Sunnatullah. Orang Hindu mengatakan apa? Hukum karma. Makanya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, may yazra yahsud. Siapa yang menanam, pasti dia memanen. Siapa yang menanam, pasti dia menuai. Kita tanam kebaikan, kita dapat kebaikan. Makanya saya mengajak pada kesempatan kali ini, Ramadan ini, sahrut tarbiyah ini, bulan pendidikan ini, mari kita jujur kepada istri kita. Jujur kepada keluarga kita, jujur kepada atasan kita, jujur kepada siapa saja dalam hidup ini. Karena Allah dan Rasulnya mencintai orang jujur. Alaikum bisidqi, kata Rasulullah. Hendaklah kalian jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan dekat kepada kebaikan. Kalau sudah dekat dengan kebaikan, pasti dekat dengan manusia. Kalau sudah dekat dengan manusia, pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, pasti surga milik kita. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, wa iyyakum bil kadzib, jauhi dusta, jauhi bohong, jauhi menipu. Kenapa? Sesungguhnya kebohongan itu akan mendekatkan kita kepada keburukan dan kejahatan. Kalau sudah buruk dan jahat, berarti kita jauh dari manusia. Kalau sudah jauh dari manusia, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari surga dan pasti dekat ke dalam api neraka. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa menipu keluarga kita, menipu istri dan anak-anak kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita menipunya. Karena dia punya dua ajudan, dua prajurit
yang kemanapun kita pergi akan tetap diawasi. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. 2 malaikat kanan kiri yang akan selalu ya mendampingi kita kemanapun kita berada. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan, 2 malaikat ini mencatat amal kita, baik atau buruknya. Saya terinspirasi dengan kisah pemuda soleh, pemuda jujur. Pemuda ini ya luar biasa hebatnya, bijak dia. Ketika dia berada di hilir sungai, dia melihat ada buah apel hanyut. Karena dia haus, dia berenang, dia ambil buah apel itu. Ketika dia ambil buah apel ini, ayah bunda, apa yang terjadi? Dia makan buah apel dengan bismillah. Ketika habis setengah, dia kaget. Dia merasa bersalah, dia muntahkan, nggak bisa. Karena sudah masuk dalam perutnya. Apa yang terjadi saat itu? Saat itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia rasakan, dia merasa bersalah, dia telusuri hulu sungai. Sampailah dia melihat kebun yang luas berhektar-hektar. Ada pohon apel itu yang rantingnya menjorok ke dalam sungai dan ada apel yang jatuh satu persatu. Di tengah kebun itu ada rumah dan dia yakin ini adalah yang punya kebun ini. Dia datangi, dia ucapkan assalamualaikum. Tuan, waalaikumsalam. Keluarlah orang tua renta dan saat itu mengatakan, ada apa anak muda? Wahai Tuan, aku di hilir sungai, aku mendapatkan buah apel dan aku yakin ini milikmu. Dan aku ingin mengatakan kepadamu, wahai Tuan, izinkan aku halalkan buah apel yang aku makan setengah. Dengan tersenyum, Tuan kebun ini mengatakan, bagaimana aku akan mengizinkan buah apel sudah engkau makan? Berarti engkau mencuri, memaling. Seharusnya engkau izin dulu baru engkau makan. Akhirnya apa ya bunda? Dia tertunduk anak muda ini dan mengatakan kepada Tuan kebun, Tuan, aku mohon, aku tidak ingin makan makanan yang haram dalam hidupku. Karena aku takut api neraka. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu jismin nabata min suhtin pennaru aulabi. Apabila tubuh ini, badan ini dikembangbiakkan dengan makanan yang haram, yang pantas baginya neraka. Tuhan, tolong halalkan. Nggak bisa. Sebelum aku halalkan ada syarat, hukuman buat engkau, wahai anak muda. Apa syaratnya hukum buat aku, wahai Tuan kebun? Sampaikan, akan aku laksanakan. Engkau harus bekerja 1 tahun lamanya bersamaku tanpa gaji. Bayangkan ayah bunda, disuruh bekerja tanpa gaji selama 1 tahun karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan air mata berlinang dia katakan kepada Tuan kebun, Tuhan, bismillah, aku ikhlas menerima hukuman ini. Yang penting kau halalkan buah apel yang kumakan setengah. Singkat cerita, dia bekerja membersihkan kebun apel yang punya ini, Tuan ini. Akhirnya apa? Menjelang berakhir hukuman 1 tahun. Maghrib selesai, asar, pada asar dia datang ke rumah Tuan kebun. Tuan, alhamdulillah maghrib ini selesai sudah hukuman iqab bagiku untuk melakukan dosa kepada engkau karena makan buah apel. Tolong, ini buah apel tetap aku simpan, sudah busuk yang setengah sudah masuk ke dalam perutku. Tolong halalkan, izinkan nanti maghrib bahwa yang ku makan halal. Dengan tersenyum Tuan kebun mengatakan, tunggu dulu anak muda. Belum selesai hukumanmu, ada lagi 1 lagi hukumannya. Apalagi Tuan, sudah 1 tahun engkau siksa aku menderita tanpa gaji. Apa jawaban Tuan kebun? Engkau yang kedua akan aku halalkan buah apel yang kau makan. Syarat yang kedua, nikahi putriku, nikahi anakku. Anakku pincang tuli bisu peka. Dia ada di gubuk sana. Engkau harus nikahi dia. Kalau engkau sudah menikahi dia, maka halal buah apel engkau makan. Dengan tertunduk, air mata berlinang, penuh dengan dosa yang dia rasakan, dia katakan, Tuhan, apapun yang engkau katakan, akan aku lakukan. Dan dia tahu dia akan menderita bertahun-tahun. Karena yang dinikahi perempuan cacat, dia akan memandikan, dia akan menyuapi makan hari-hari. Tahun demi tahun penderitaan sudah pasti akan dia alami olehnya, dan itu yang dia bayangkan. Tuhan, aku siap menerima hukuman ini. Yang penting engkau halalkan buah apel ini yang kumakan setengah. Ijab kabul selesai. Tuan kebun tersenyum, anak muda, silakan, putriku ada di gubuk sana. Engkau datang ke sana, engkau sudah halal untuknya. Dengan berjalan gontai dan lemas anak muda ini dengan air mata berlinang. Karena yang terbayang di otaknya, dia akan tersiksa hidupnya tahun demi tahun. Akhirnya apa? Sesampai di gubuk dia ucapkan, Assalamualaikum. Ternyata dia mendengarkan sahutan dari dalam gubuk. Waalaikumsalam. Kaget anak muda ini, dia berlari ke rumah Tuan kebun. Tuan, aku dengar ada yang menyaut salamku. Suara perempuan.
Engkau mengatakan anakmu tuli, bisu, peka. Tapi ada sautan, apakah dia punya pembantu di sana? Apakah ada orang lain, perempuan lain? Dengan tersenyum Tuan Kebun mengatakan, kembali anak muda. Kembali engkau ke sana, ngapain pulang ke sini? Akhirnya dia kembali. Dan ternyata ketika kembali dia melihat perempuan tinggi semampai, imut-imut kayak marmut buntelan kentut, cantik luar biasa, mirip bidadari, bahkan cantik bagaikan bidadari. Apa yang terjadi? Dia melongo dan perempuan ini berlari kepadanya, wahai suamiku. Dia cium tangannya, dia gemetar badannya, dia ketakutan, dia pun berlari ke rumah Tuan Kebun kembali. Apa katanya? Tuhan, ini ada apa? Katamu engkau punya putri, anak gadis, pincang, tuli, bisu, pekat. Tapi yang kujumpa perempuan cantik jelita bagaikan bidadari. Tersenyum Tuan Kebun, hai anak muda, tahukah engkau? Itulah anakku. Betul kata engkau, anakku bisu. Anakku bisu. Artinya apa? Dia tidak pernah berucap kecuali kata-kata benar dan kata-kata hikmah. Anakku buta. Tahukah engkau kenapa dia buta? Dia tidak pernah melihat yang parno-parno. Mungkin di handphonenya, di media massa. Dia tidak pernah melihat hal yang dilaknat oleh Allah. Makanya aku katakan dia buta. Telinganya peka. Tuli. Tahukah engkau anak muda? Kenapa dia tuli? Dia tidak mau mendengarkan ghibah, fitnah dari orang lain. Dan tahukah engkau anak muda? Kakinya pincang. Ku katakan kepada engkau, kenapa dia pincang? Dia tidak pernah berjalan kakinya itu ke tempat maksiat, ke diskotik, ke karaoke, family. Tapi dia berjalan ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Itulah istrimu anak muda. Itulah hadiah buatmu. Demi Allah ku sampaikan, aku bahagia ketika tahun kemarin engkau datang membawa buah apel. Dan aku sudah berazam mengatakan, engkaulah suami anakku, menantuku. Hanya gara-gara buah apel setengah. Kejujuranmu membuat aku menerima pinangan anakku. Demi Allah, sudah banyak yang melamar anakku, pejabat, orang hebat, pengusaha, orang kaya, saudagar, aku tolak semuanya. Tapi engkau datang dengan membawa buah apel. Dengan kejujuran, engkau tidak ingin makan makanan yang haram. Demi Allah, anakku, itulah istrimu. Satu lagi, hadiah bonus buat engkau. Ini kebun apel, semuanya milikmu. Sertifikatnya berhektar buah apel ini akan menjadi milikmu. Allahu Akbar. Walillahilham. Ayah bunda, jemaah sekalian dimanapun berada. Hanya karena kejujuran. Buah apel menyebabkan dia menjadi manusia hebat, manusia berharga, dimuliakan, mendapatkan perempuan solehah, mendapatkan harta yang luas, yang banyak dari mertuanya. Jadi artinya, hei bujang-bujang lapu, hei bujang-bujang lapu, dimanapun kalian merantau, jujurlah dalam hidup ini, karena kejujuran itu pahit, buahnya manis. Ini kisah, kita bisa mengambil ibrah pelajaran di bulan Ramadan ini. Ngopak, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Bawa pulang, tahukah ayah bunda, jemaah sekalian, siapa pemuda yang soleh, yang jujur ini? Tahukah kita siapa dia? Dialah ayah kandung dari seorang imam mazhab yang besar, al-mazahib al-arba'ah, yaitu Abu Hanifah. Makanya dia mendapatkan istri solehah, dia menjadi orang yang soleh, yang jujur. Lahirlah generasi zuriat yang berakhlak baik, yang berilmu. Dan mudah-mudahan kita pun akan melahirkan generasi yang baik, yang soleh, yang dicintai oleh Allah dengan syahrut tarbiyah bulan pendidikan ini. Jadi ayah bunda, Allahu Akbar. Saya bahagia. Yang jelas intinya, kejujuran itu pahit, buahnya manis. Sebelum saya tutup kajian ini, saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda, alhamdulillah, saya punya produk ikan bilih. Ini asli Danau Singkara, dan ini kalsiumnya tinggi, cocok untuk sahur dan berbuka. Dan juga saya sampaikan ayah bunda yang dimuliakan Allah, sama ini ya, kalsiumnya sama dengan ikan salmon. Ya, ikan bilih ini adanya hanya di asli Danau Singkara. Kalau ada pun di tempat yang lain, rasanya beda. Ini gurih, lezat, kriuk-kriuk. Sudah banyak yang mencoba, insya Allah. Silakan ayah bunda yang pengen, dan insya Allah keuntungannya kita akan berbagi dengan Rumah Bintang Quran Peduli Yatim dan Duafa yang saya bina. Saya sebagai pengasuhnya Ustadz Oren. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan tanah wakaf, zakat, infak untuk mendirikan rumah tahfiz Bintang Quran dimanapun. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Mohon doanya. Ini ikan bilih, silakan yang mau order langsung ke saya 0812 6634 6539. Mari kita tutup kajian kita ya bunda dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.